Berikutnya masuk ke halaman website Kurikulum 92 Larang, di mana di sini sudah tersedia berbagai pilihan mata pelajaran. Silakan pilih sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu, baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Oke, sebagai contoh saya akan klik link pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika masuk, Ibu Bapak perlu mengisi 4 tahap tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian setiap tujuan pembelajaran, ringkasan dari tujuan pembelajaran yang terdiri dari kata kerja operasional serta materi esensial yang tersentuh pada TP maksimalnya 50 kata. Kemudian pilih dimensi profil pelajar Pancasila yang dominan atau selaras dengan kompetensi yang tertuang pada tujuan pembelajaran. Keempat, langkah ini wajib dilaksanakan sebelum masuk ke halaman penilaian. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, perhatikan kaidah ABCD dalam mengisi tujuan pembelajaran. ABC di sini yang pertama audiens atau subjek dari tujuan pembelajaran tersebut. Contohnya siswa atau peserta didik, yaitu merupakan audiens. Setelah A ada B. B adalah behavior atau perilaku yang dilakukan oleh siswa dalam tujuan pembelajaran tersebut. Misalkan mampu menganalisis dan mengonstruksi teks proposal, itu behaviornya. C adalah condition atau keadaan yang berhubungan dengan perilaku yang siswa lakukan. Dalam contoh di sini, kondisionalnya adalah berdasarkan struktur isi dan kaidah kebahasaan. Itu kondisional dari kegiatan atau behavior mampu menganalisis dan mengkonstruksi teks proposal. Kemudian yang terakhir adalah D atau degree. Nah, ini adalah tingkat atau ukuran ketercapaian dari suatu behavior tersebut. Contohnya dengan tepat, dengan baik, minimal 3, minimal 2, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 prinsip menyusun tujuan pembelajaran: audience, behavior, conditional, dan degree. Setelah Ibu Bapak selesai menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran di semester ini, silahkan tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini bisa sama atau bisa berbeda setiap tujuan pembelajaran. Setelah itu Ibu Bapak mengisi ringkasan tujuan pembelajaran. Misalkan di sini ringkasan tujuan pembelajarannya terdiri dari kata kerja memproduksi dan teks proposal sebagai materi esensialnya. Setelah Ibu Bapak mengisi ringkasan tujuan pembelajaran maksimal 20 kata, Ibu Bapak menentukan dimensi profil pelajar Pancasila apa yang paling dominan atau paling selaras dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya. Misalkan memproduksi teks proposal ini adalah hal yang sangat selaras dengan kemampuan berpikir kritis, atau misalkan kreativitas. Nah, di sini deskripsi kompetensinya akan berubah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih oleh Ibu Bapak. Kalau bergotong royong, di sini deskripsi kompetensi adalah mampu bekerja sama dengan baik. Kalau berpikir kritis, memiliki kemampuan kritis yang baik. Nah, kalau kreatif, memiliki kreativitas tinggi dalam. Jadi di sini silakan isi atau pilih dimensi profil pelajar Pancasila yang dominan atau yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah diisi sebelumnya. Semuanya ini harus diisi. Jika ada 4 tujuan pembelajaran, maka ada 4 dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih. Bisa sama atau bisa berbeda setiap tujuan pembelajaran. Setelah lengkap melaksanakan 4 kegiatan ini, maka Bapak bisa lanjut untuk mengisi nilai setiap tujuan pembelajaran di kelas masing-masing. Contoh, di baris ketiga ini Bapak silakan pilih tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan penilaian sumatif pertama. Misalkan ini TP1, sumatif kedua TP2, sumatif ketiga misalkan TP3, atau masih TP2 juga tidak masalah. Sumatif keempat baru TP3, sumatif kelima TP3 juga, sumatif keenam TP4. Hanya ada 4 opsi pembelajaran karena Bapak hanya mengisi 4 di sini. Tapi kalau misalkan Bapak mengisinya 5 sampai 12, berarti di sini
opsi tujuan pembelajarannya pun menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diisi oleh Ibu Bapak. Kemudian setelah menentukan penilaian sumatif berdasarkan tujuan pembelajaran, silakan Ibu Bapak pilih bentuk dari penilaian tersebut. Bisa berupa proyek, praktek, tes tulis, tes lisan, portofolio, atau pembahasan. Silakan sesuaikan dengan rencana ataupun pelaksanaan yang sudah Ibu Bapak lakukan. Ini perlu diisi oleh Bapak, karena kalau tidak diisi nanti dia akan muncul di nilai akhir. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi TP dan bentuk dari penilaiannya, Bapak tinggal mengisi nilai penilaian sumatif. Di sini sudah ada contohnya. Maka ketika isiannya sudah dilengkapi untuk setengah semester, misalkan setengah semester ini hanya 2 penilaian sumatif sampai sini, maka akan muncul nilai akhir secara otomatis, dan juga sudah ada deskripsi capaian kompetensi yang menyesuaikan dengan nilai yang dicapai KKTP serta dari profil pelajar Pancasila yang dipilih. Misalkan Anda Aldi Putra Alamsyah menunjukkan kompetensi yang sangat baik serta memiliki penalaran kritis yang baik dalam produksi teks kali ilmiah, namun masih belum mendapatkan bimbingan dalam produksi teks proposal. Jadi ada kompetensi yang menonjol disertai dengan dimensi profil Pancasilanya, dan juga kompetensi yang perlu diperbaiki. Kalau Ibu Bapak hanya mengisi satu tujuan pembelajaran, maka deskripsi tercapaian kompetensinya itu akan muncul, sehingga penilaian capaian pembelajaran belum mampu mengukur kompetensi yang menonjol dan kompetensi yang perlu ditingkatkan, karena belum ada pembanding untuk TP yang satu dengan TP yang lain. Jadi kalau Bapak mau lengkap deskripsinya, minimal ada 2 TP yang diisi di pengolahan nilai. Kalau misalkan Ibu Bapak mengisi nilai di bawah kriteria ketercapaian pembelajaran, maka otomatis di sini berwarna merah nilai. Silakan dilengkapi sesuai dengan jumlah siswa dan dengan jumlah penilaian yang telah dilakukan di semester ini. Setelah selesai di satu kelas, bisa dilanjutkan ke kelas selanjutnya. Demikian panduan pengisian dan pengolahan asesmen dan penilaian pembelajaran di periode semester genap, terutama untuk tengah semester genap ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.